semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, kita akan menyuntik pada ibu dengan akseptor KB suntik yang 1 bulan. Tapi sebelum kita suntik ya, kita akan review dulu ya. Suntikannya itu yang diberikan apa ya, suntikan yang diberikan apa, efek sampingnya apa, terus efektivitasnya bagaimana. Jangan kemana-mana ya, ikutin terus Dunia Bidan. Kita memberikan suntikan untuk yang KB yang 1 bulan itu adalah pakai Cyclofam ya. Ini kemasannya ini ya, ini Cyclofam ini hanya 0,5 cc, jadi mesti hati-hati dalam penyuntikan karena paling nggak boleh ada yang tercecer, atau karena risiko kan kalau nanti ada yang atau enggak semuanya ikut masuk ke dalam tubuh si akseptor. Terus sekarang efek sampingnya ya, efek sampingnya itu yang pertama adalah kadang si ibu mengalami pusing, terus kadang flek di wajah ya. Selain itu juga terkadang mengalami nyeri atau tegang pada payudara karena ini hormonnya tidak hanya progesteron tapi juga mengandung estrogen ya. Terus efek samping yang lainnya juga karena ini hormonal ya, karena hormonal itu sifatnya tetap bisa menaikkan berat badan, juga bisa menyebabkan pusing ya, pusing kadang bisa menyebabkan mual, muntah seperti itu ya. Jadi ya memang efek sampingnya ya lumayan banyak karena ini adalah sifatnya hormonal. Karena sifatnya yang hormonal, ini juga dari estrogennya ya, jadi ini bisa menyebabkan seperti pembekuan darah ya pada pembuluh darah, dan jika teralir ikut dalam aliran darah dan menyumbat di daerah pada suatu daerah ya, misalkan terjadi di jantung, nah itu bisa menyebabkan gagal jantung, di otak itu bisa menyebabkan stroke. Jadi memang efek sampingnya ya lumayan, tapi nyaman juga karena ini memang praktis ya. Rata-rata si ibu bisa mengalami yang namanya menstruasi ya. Kenapa kok bisa mengalami menstruasi? Ya karena dia mengandung estrogen. Estrogen itu tugasnya dalam dunia permenstruasian itu dia mengalami atau tugasnya menebalkan dinding rahim gitu. Untuk suntik KB yang 1 bulan ini ya, ini sebenarnya tidak 1 bulan tapi 1 kali siklus menstruasi ya. Jadi kalau 1 kali siklus menstruasi berarti 28 hari 28 hari dia boleh kembali lagi untuk suntik KB. Bagaimana jika terjadi lupa pada suntik KB yang 1 bulan ini? Kalau terjadi lupa itu masih ada toleransi. Kalau yang 1 bulan ini toleransinya adalah 2 hari ya, 2 hari. Jadi seumpama tanggal 11 dijadwalkan untuk suntik KB, tapi ternyata bunda lupa atau pas mungkin ada keperluan atau apa, sehingga tanggal 11 lupa, tanggal 12 juga masih belum ingat, tanggal 13-nya baru ingat, ini masih bisa disuntik. Tapi kalau tanggal 14-nya itu berarti sudah nggak bisa disuntik lagi karena sudah hari ketiga, itu udah nggak aman lagi begitu. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja dari suntik KB yang 1 bulan ini? Aku taruh di sini aja ya. Nah, suntik KB yang 1 bulan ini cara kerjanya diantaranya yaitu mengentalkan lendir serviks, jadi untuk laju sperma itu bisa dihambat ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah mencegah terjadinya ovulasi. Jadi
mencegah terjadinya ovulasi ini mempertahankan supaya yang namanya sel telur itu tetap dalam kondisi kecil-kecil, sehingga tidak sampai matang dan tidak sampai pecah ya, sehingga mampu untuk dibuahi gitu. Yang berikutnya lagi yaitu mengkondisikan dinding rahim ya, dinding rahimnya dikondisikan agar dia tidak mampu atau tidak siap untuk dilakukan nidasi ya. Seumpama ada sampai terjadi yang namanya tetap nggak bisa mempertahankan, tetap terjadi yang namanya ada sel telurnya yang ternyata ini hormonnya nggak mampu untuk menekan yang namanya ovarium untuk dia tetap matang ya, ovumnya. Akhirnya kan tetap terjadi yang namanya ovulasi ya. Akan tetapi di sini rahim disiapkan ya, rahim disiapkan untuk tidak siap dengan adanya kehamilan atau dengan adanya mudigah ya, sehingga dia nggak bisa nempel gitu. Terus juga disiapkan tadi ya, mengentalkan lendir serviks, sehingga walaupun terjadi yang namanya ovulasi ya, terjadi ovulasi misalkan ya, nggak mampu menekan terjadinya nggak mampu menekan ovulasi sehingga tetap ngengkel tetap aja dia muncul ovulasi, tetap aja ada sel telur. Nah ini serviksnya dikentalkan sehingga laju sperma bisa dihambat. Nah demikian tadi seputar suntik KB yang 1 bulan. Dan sekarang saksikan pasien saya akan melakukan suntik KB yang 1 bulan.